Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Indah Tri Rohmawati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal bab 4, yaitu jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Kita langsung mulai saja. Untuk soal pertama, jelaskan pengertian alat berat. Nah, alat berat itu sendiri merupakan peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi, seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Di sini itu pengertian alat berat secara umum, sedangkan untuk fungsi alat berat itu sendiri itu digunakan untuk mempermudah atau membantu pekerjaan manusia dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi tersebut. Kita masuk pada soal yang kedua. Sebutkan dan jelaskan apa saja keuntungan dalam penggunaan alat berat. Nah, keuntungan penggunaan alat berat sendiri itu terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, waktu pengerjaan lebih cepat, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaannya, terutama pada pekerjaan yang sedang dikerjakan target penyelesaiannya. Yang kedua, tenaga besar. Melaksanakan pekerjaan tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Di sini itu melakukan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan manusia. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Menggunakan alat berat itu lebih efisien. Lalu karena keterbatasan tenaga kerja juga, keamanan dan faktor-faktor ekonomis lainnya. Dan yang keempat itu ada mutu hasil kerja yang lebih baik dengan memakai peralatan berat. Untuk yang pertama di sini itu waktu pekerjaan lebih cepat, terutama pada pekerjaan yang sedang dikerjakan target penyelesaiannya. Seperti proyek bangunan, proyek-proyek besar itu kan ditentukan harus selesai dalam berapa bulan atau harus selesai berapa hari. Nah, itu dibutuhkan alat berat. Kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu sebutkan apa saja yang termasuk dalam alat berat. Di sini itu dibagi menjadi 5, yaitu ada alat penggali atau ekskavator, yang kedua ada alat angkut atau alat pengangkut, itu dump truck, yang ketiga ada alat perata, disebut juga bulldozer, lalu yang keempat ada motor grader, yang kelima ada alat pemadat atau kompaktor. Nah, alat pemadat di sini itu dibagi menjadi 4, ada penggilas roda 3 atau three-wheel roller, yang kedua freebation roller, yang ketiga ada segment roller, dan yang keempat ada misgrid roller. Motor grader di sini itu biasanya digunakan untuk pembuatan jalan. Nah, kita masuk pada soal keempat. Jelaskan mengapa pemilihan alat berat merupakan tahap yang penting. Nah, pemilihan alat berat sendiri merupakan tahapan yang penting itu dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan alat berat, maka akan terjadi keterlambatan di dalam pelaksanaan, biaya proyek yang membengkak, dan hasil yang tidak sesuai dengan rencana. Itu alasannya ya. Lalu, soal yang kelima, sebutkan apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat berat. Di sini itu ada 9 faktor. Yang pertama, fungsi yang harus dilaksanakan. Jadi harus dilihat dulu penggunaan alat berat itu digunakan untuk apa, untuk proyek apa, untuk proyek jalan, untuk proyek jalankah, untuk proyek pembangunankah, atau perkebunan ataupun pertambangan. Yang kedua itu ada kapasitas peralatannya. Dan yang ketiga ada cara operasi. Yang keempat ada pembatasan dari metode yang dipakai. Yang kelima ini ada ekonomi. Yang keenam ada jenis proyek. Sama, hampir mirip dengan faktor yang nomor 1. Lalu yang ketujuh itu ada lokasi proyek. Nah, lokasi proyek di sini itu sangat penting untuk ditinjau terlebih dahulu atau di survei terlebih dahulu apakah kira-kira alat berat yang akan digunakan itu bisa
melewati jalur ke lokasi proyek itu apa tidak. Lalu yang ke-8, jenis dan daya dukung tanah. Yang ke-9 ada kondisi lapangan. Dari ke-9 tersebut itu merupakan faktor yang harus dan sangat penting diperhatikan dalam pemilihan alat berat. Lalu ada pula soal ke-6, yaitu sebutkan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana alat berat. Di sini ada 2. Yang pertama, volume pekerjaan yang harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Dan yang kedua itu dengan volume pekerjaan yang ada tersebut dan waktu yang telah ditentukan, harus ditetapkan jenis dan jumlah alat berat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal bab 4 tentang jenis-jenis alat berat yang digunakan pada konstruksi, pada pekerjaan konstruksi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.